Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, pada malam hari ini kita akan lanjut membaca. Kali ini kita akan membaca salah satu bagian dari buku Beyond the Inspiration karya Felix Yeshao. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang hidayah. Jadi kita akan awali dengan statement yang sangat menarik. Hidayah itu sebenarnya itu pilihan atau takdir gitu ya. Nah, mari kita simak, kemudian nanti kita berikan review atau kita ambil faedah-faedah yang bisa kita praktekkan dari apa yang akan kita baca di bab kali ini. Sama seperti ketika kaum muslimin membahas tentang takdir, pembahasan tentang hidayah juga mempunyai masalah yang sama, yaitu ketika dicampur adukan antara aktivitas Allah dan aktivitas manusia. Mereka menganggap hidayah adalah suatu hal yang diberikan Allah secara cuma-cuma, dan bahwa hidayah adalah hal prerogatif Allah semata dan mengabaikan usaha manusia. Ketika saya sharing di banyak masjid dan forum kajian Islam, banyak sekali komentar senada dengan masalah di atas. Mereka mengatakan, subhanallah, hafalan dan bacaan Al-Qur'annya fasih sekali. Inilah contoh orang yang telah mendapatkan hidayah. Atau pertanyaan seperti, Ustaz, tolong ceritakan pengalaman spiritual yang Ustaz alami sampai bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Pada umumnya, kaum muslimin mengaitkan hidayah dengan sesuatu yang tidak terjangkau oleh manusia atau sesuatu yang langsung datang dari Allah dan bersifat mistis. Dan sebaliknya, mereka menafikan usahanya sama sekali untuk meraih hidayah Allah. Suatu hari, saya pernah mendengarkan khutbah Jumat yang membahas tentang takdir dan hidayah. Sang khotib yang menyampaikan bahwa sesungguhnya semua yang terjadi di dunia ini adalah kehendak dan takdir dari Allah yang harus kita terima dengan penuh kepasrahan. Lalu khotib itu mencontohkan bahwa keislaman dan kekafiran pun semuanya adalah kehendak Allah. Beliau menyitir surat Al-Kahfi ayat 17 yang berbunyi, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Sang khotib lalu menyampaikan pula bahwa salatnya seorang muslim, zakatnya, puasanya, dan semua ibadah yang dilakukannya adalah semata-mata karena Allah memberikan hidayah. Karena itulah kita tidak boleh menyalahkan orang yang belum melakukan ibadah seperti kita karena bisa jadi mereka belum mendapatkan hidayah. Kemudian khotib itu pun menyimpulkan bahwa kekafiran juga adalah kehendak Allah yang merupakan bagian dari takdir yang harus diterima. Bingung? Ya juga ya. Kalau kita menutup mata gitu dari sudut ikhtiar gitu, jadi seakan-akan orang yang kafir, orang yang beribadah itu tidak salah gitu. Nah, ini akan sedikit berbahaya ketika kita pahami sebagian ya teman-teman sekalian. Kita lanjutkan. Setali tiga uang, saya juga sering sekali menyampaikan ayat-ayat untuk menutup aurat kepada para perempuan muslim. Mayoritas alasan yang sering mereka gunakan adalah, waduh Ustadz belum siap nih, nanti aja kalau udah siap. Atau mau sih Ustadz tapi mungkin kita belum dapat hidayah. Atau doakan kita Ustadz semoga kita dapat hidayah dan bisa seperti akhwat-akhwat sejati. Kalau sudah seperti ini, saya hanya bisa tersenyum simpul dengan kewajiban menjelaskan seluruh materi ini dari awal hingga akhir. Hidayah berasal dari kata hada yahdi hidayatan, yang berarti menunjuki, hidayah sendiri berarti penunjuk. Definisi ini penting karena banyak kesalahan pembahasan berawal dari salahnya definisi, termasuk banyaknya kesalahpahaman tentang hidayah. Lebih dalam lagi, petunjuk adalah suatu panduan atau kumpulan instruksi yang harus dilaksanakan dalam mencapai suatu tujuan. Untuk memudahkan pembahasan tentang hidayah ini, marilah kita praktek dengan membaca salah satu contoh petunjuk. Rumah saya terletak di Jalan Tanjung Duren Raya, apartemen Mediterania Raya, lantai 11, Tower Azalea. Dari Jalan Esperman, sebelum pertigaan Tanjung Duren, belok ke kiri, kemudian lurus sampai putaran pertama, jangan berputar dulu, tetapi saja lurus sampai ke putaran kedua. Lalu putar balik, lurus terus sampai bertemu dengan belokan ke kiri.
belokkan lalu ikut jalan. Setelah melihat pos satpam di sebelah kiri, belok dan ambil karcis masuk apartemen saya di sebelah kiri. Nah, ini ada gambarnya teman-teman. Wah, kita lihat apa maksudnya ya. Ketika kita meneliti petunjuk tadi, maka dapat kita simpulkan dan kita pastikan bahwa petunjuk tersebut adalah petunjuk yang pasti kebenarannya, karena asalnya dapat dipertanggungjawabkan dan telah ada hasilnya. Akan tetapi, walaupun kebenarannya sudah dapat kita pastikan dan telah kita yakini, namun apa yang kita rasakan ketika pertama kali membaca petunjuk tersebut? Kenyataannya membuktikan ketika seseorang yang tidak memiliki background sama sekali tentang desain dan semacamnya, pasti akan merasa ini bingung, pusing, ragu, sulit, atau malah merasa ini kan bukan urusan saya, bodoh amat. Sedikit sekali yang langsung yakin dan merasa jelas ketika disampaikan pada mereka suatu petunjuk. Oleh karena itu, reaksi perasaan-perasaan di atas adalah sesuatu hal yang wajar terjadi pada seorang yang mendapatkan petunjuk. Saya menyebutnya kontraindikasi petunjuk. Ketika kita mendapatkan petunjuk, biasanya akan muncul banyak sekali keraguan dan kebimbangan. Apakah saya mampu melakukannya? Bagaimana kalau terjadi sesuatu di tengah-tengah perjalanan? Bagaimana jika pemberi petunjuk ini berbohong kepada saya? Dan pertanyaan kebimbangan semisal yang muncul menghantui kita. Sama seperti kita, hidup kita pun punya tujuan, dan biasanya bila seorang muslim ditanya tentang apa yang diinginkan pada akhir hidupnya, maka dia akan menjawab surga Allah. Surga adalah kepunyaan Allah dan dialah satu-satunya yang berhak menentukan dan memberikan petunjuk alamat kepada kita dan seperti apa cara mencapainya. Pertanyaannya adalah, sudahkah Allah memberitahukan petunjuk alamat masuk surganya kepada Anda? Jawabannya tentu sudah. Hidayah telah turun. Al-Quran adalah petunjuk Al-Huda yang memuat alamat petunjuk-petunjuk kepada surganya. Al-Quran adalah kitab yang berisikan guidance bagi kita, bagi hidup manusia dari awal sampai akhir. Dari urusan yang paling kecil hingga urusan yang paling besar, mulai dahulu sampai dengan masa kapanpun. Artinya, ketika seorang selalu mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran dalam menjalani kehidupannya, maka dia pasti akan menemui surganya Allah, surganya. Allah menetapkan, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmatan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Walaupun Al-Quran telah diyakini kebenarannya oleh seorang muslim, namun tetap saja sebagian besar yang membacanya tetap akan merasa kontraindikasi petunjuk seperti ragu, bimbang, pusing, dan sebagainya. Banyak yang akhirnya terjebak menjadikan Al-Quran justru sebagai tujuan, bukan sebagai petunjuk. Misalnya, sekelompok kaum muslim seringkali lebih mementingkan dan mengagung-agungkan hafalan Al-Quran dan cara membaca serta bagusnya suara pembacaan Al-Quran saja, lalu berhenti sampai di sana. Mereka lupa bahwa Al-Quran adalah petunjuk, membacanya adalah sunnah, sedangkan mengamalkannya adalah kewajiban. Namun yang sekarang banyak difokuskan justru bukan pada pengamalannya, maka wajar kalau umumnya kaum muslimin tidak pernah mencapai tujuan hidupnya karena petunjuk yang diberikan Allah hanya dijadikan sebagai hafalan dan bacaan tanpa adanya pengalaman. Ini realitas sekarang ya teman-teman sekalian. Memang menghafal Al-Quran itu suatu hal yang baik. Membacanya dengan kuantitas yang banyak juga itu adalah bernilai ibadah. Akan tetapi akan sangat keliru ketika itu dijadikan sebagai tujuan, begitu ya teman-teman. Analogi yang mungkin saya bisa sederhanakan dari paragraf ini adalah ketika kita membeli suatu perangkat elektronik, HP misalkan, kita kan tidak terpaku terkait bagaimana kita membaca panduannya kan. Kita tidak mengagumi bagusnya panduannya, bagusnya gambarnya, atau misalnya build quality buku panduannya bagus, tentunya tidak terpaku di sana. Akan tetapi kita justru menjadikan buku panduan guidance atau manual book dari sebuah handphone itu untuk apa? Untuk supaya kita bisa memanfaatkan dan menggunakan fitur-fitur yang ada dalam handphone, bukan mengagumi, bukan hanya sebatas membaca dan mengagumi manual booknya gitu, tapi intinya adalah mengamalkan apa yang ada di dalam manual book sehingga kita tidak salah dalam menggunakan handphone yang kita miliki. Ya, seperti itu analogi yang sederhananya teman-teman sekalian. Nah, kita lanjutkan. Hidayah perlu real action katanya.
adalah suatu yang wajar apabila seseorang merasa ragu dalam menjalankan hidayah yang Allah berikan kepadanya. Ada ketakutan-ketakutan yang selalu dibisikkan setan dalam diri kita sehingga kita meragukan petunjuk yang telah Allah berikan. Cara yang paling mudah untuk mengatasinya adalah take action. Ambil tindakan sesegera. Kemudahan dan taufik Allah akan datang pada orang yang mengambil langkah nyata untuk menjalani hidup hidayah Allah. Sebagai ilustrasi, saya mengambil contoh sederhana Alkisah ketika saya menjelaskan tentang haramnya riba kepada seseorang yang sudah terlanjur bekerja di sebuah bank. Dengan memilih apakah akan tetap bekerja dalam keharaman ataukah mengikuti petunjuk yang Allah berikan dalam Al-Quran. Dia mengetahui betul bahwa Al-Quran tidak mungkin salah, namun ada yang menghalangi dia dari meninggalkan maksiat itu. Seperti, kalau saya berhenti sekarang, bagaimana dengan istri dan anak-anakku? Bukankah menafkahi keluarga juga suatu kewajiban? Namun ulama itu juga tetap memperbolehkan bekerja di bank. Toh ini kan darurat, daripada ribanya diambil orang kafir, lebih baik dimanfaatkan untuk kaum muslimin saja. Inilah yang saya contohkan sebagian bisikan setan kepada diri manusia, menyebabkan mereka ragu untuk mengambil hidayah Allah dan seolah-olah melegitimasi dan membenarkan perbuatannya yang salah. Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum syaitanu ma kanu ya'malun. Maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan kami kepada mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras dan setan pun menampakkan kepada mereka kebagusan yang selalu mereka kerjakan. Kebimbangan yang melanda teman saya itu akhirnya membuat dia tidak pernah mengambil suatu real action, meninggalkan riba yang justru akan menyengsarakan keluarganya. Karena Rasulullah menjanjikan tidak beruntung orang yang memakan riba. Padahal apabila dia mampu untuk mengambil suatu action, pastilah Allah akan berikan kemudahan-kemudahan kepadanya untuk menjalani hidayah Allah, karena Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik segala-galanya. Yakinlah, namun kebanyakan dari kita seolah-olah tidak yakin dengan Allah dan tidak mau mengambil tindakan untuk menyerahkan segalanya kepada Allah. Sebelum saya memutuskan untuk memeluk Islam, saya juga memiliki kebimbangan, keraguan, dan bisikan setan. Bagaimana dengan orang tua nanti? Seperti apa tanggapan mereka? Bagaimana kalau mereka marah besar dan menyetop seluruh dukungan finansial? Lalu bagaimana jika saya salah mengambil keputusan? Lantas apakah saya akan diterima dalam komunitas saya yang baru? Kemudian banyak sekali yang harus saya pelajari sebagai seorang muslim. Sanggupkah saya melakukan itu? Namun setelah saya memutuskan untuk mengambil action dengan bersyahadat, subhanallah, banyak sekali kemudahan yang muncul dan menjalaninya, dan sesungguhnya tidak sesulit yang kita perkirakan asal kita mau mengambil action. Action ini pula yang nantinya akan memberikan tambahan keyakinan kepada seseorang. Seringkali kita mendengarkan alasan belum siap ketika seseorang diminta menjalankan sesuatu kewajiban dan amanah, padahal kesiapan dan keyakinan justru akan muncul ketika kita menjalani petunjuk atau hidayah yang telah datang kepada diri kita. Contoh sederhana, ketika seorang muslim diminta mengenakan penutup aurat dengan cara mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh dan kerudung ke dadanya. Mereka seringkali menyampaikan alasan belum siap dan belum yakin. Mereka belum mau mengambil action dan menunda mengambil action sampai mereka yakin. Memang betul, keyakinan akan memengaruhi perbuatan, namun berlaku juga sebaliknya. Perbuatan akan menambah keyakinan. Pada umumnya, muslimah yang awalnya takut menggunakan penutup aurat menjadi semakin yakin dan nyaman ketika telah mengenakannya. Ketakutan-ketakutan yang awalnya menggunung menjadi hilang seketika tatkala mereka mengenakan penutup aurat. Allah memudahkan mereka. Malah muslimah yang menunda-nunda dengan alasan belum yakin dan belum siap, biasanya tidak akan pernah menutup auratnya. Sekali lagi, itulah bisikan setan yang selalu menyebabkan manusia bimbang dalam berbuat kebaikan. Singkatnya, jangan banyak berpikir dalam berbuat baik, namun pikirkanlah baik-baik ketika kita akan berbuat maksiat kepada Allah. Fakta yang ada dalam masyarakat memang membuat kita menggelengkan kepala. Dalam menunaikan kebaikan, masyarakat cenderung berpikir sangat panjang, namun pendek pikirannya ketika berkaitan dengan keburukannya. Ini bisa kita rasakan ya teman-teman. Ketika kita misalkan punya uang 10.000 gitu ya, dan kita akan mensedekahkan uang itu mikirnya panjang sekali gitu ya. Beda ketika kita memiliki uang 10.000 untuk jajan misalkan ya. Memang jajan itu bukan hal yang haram, akan tetapi
jika dibandingkan dengan sedekah gitu ya, kita tidak pikir panjang gitu untuk membelanjakan uang 10.000 itu. Beda kalau misalkan kita mensedekahkan kan, yang lama banget ya, jangan sampai detil gitu. Wah, jangan-jangan ketika kita sedekah di sini digunakannya untuk apa, pengurusnya amanah atau tidak gitu, dan banyak pokoknya. Jadi itulah adalah bentuk bisikan-bisikan setan ya, sehingga kita itu tidak jadi untuk berbuat kebaikan. Maka dari paragraf ini kita bisa mengambil faedah, ketika kita terbersit berbuat kebaikan maka langsung sambut gitu ya. Tapi ketika kita terbersit berbuat maksiat maka pikirkan baik-baik. Jangan dibalik gitu ya. Jangan dibalik. Ada kalanya ketika kita dihadapkan pada kesempatan untuk berbuat baik, kita selalu berpikir kayak kumahanya gitu. Nanti gimana ya? Namun dalam perbuatan maksiat malah berpikir kumaha engke lah, bagaimana nanti sajalah. Nah kan, betul. Ketika ingin memberi bantuan kepada saudaranya yang mengalami musibah, kita berpikir ribuan kali. Apakah akan dipergunakan dengan baik lah, masih banyak keperluan lain lah, takut disalahgunakan lah, nggak punya duit lah, dan alasan-alasan lainnya yang langsung muncul di kepala. Namun ketika seorang mengeluarkan biaya untuk membeli rokok, kita langsung berpikir, Allah maha baik, nanti pasti ada rezeki lain untuk mengganti uang rokok itu. Itulah kesalahan berpikir sebagai besar masyarakat yang harus diubah. Dalam kebaikan mereka harus berpikir kumaha engke welah, dan dalam maksiat mereka harus berpikir engke kumahanya gitu ya. Jadi jangan sampai dibalik ya teman-teman sekalian ya, ketika kita mau berbuat baik gitu ya, pikir malah engke kumaha gitu ya. Ketika kita sedekah misalnya punya uang 10.000, aduh besok gimana ya, makan nanti malam gimana ya. Sedangkan kalau kita mau buat jelek gitu, malah baliknya kumaha engkewe ya, gimana nantilah gitu, resikonya pikir carry gitu ya. Harusnya yang betul adalah berbuat kebaikan, ya udah sih efek apa namanya, ini ini akan di amanah, ini akan di sedekah kita akan diamanah diemban oleh penerima dengan baik atau tidak itu dipikir belakangan gitu. Akan tetapi ketika kita terbersit maksiat harus dipikir baik-baik gitu, nanti gimana ya akibatnya gitu ya, jangan sampai dibalik. Ya itu teman-teman untuk video kali ini, semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.